Libur lebaran enaknya kemana ya? Kita ajak kalian jalan-jalan yuk ke Kota Gudeg, Yogyakarta. Cihuy nggak tuh? Yogyakarta punya sejuta tempat menarik untuk dikunjungi fams. Tapi yang super unik sih, restoran yang satu ini namanya Restoran Keceh. Ingat ya, keceh, bukan kece. Kalau yang kece itu sih penampilan saya pastinya fams. Lihat nih fams, rumah makan ini lokasinya berada di atas sumber mata air alias umbul. Kapan lagi ya kan makan sambil main air sekaligus nyari ikan. Anyway fams, nama Keceh berasal dari bahasa Jawa yang artinya main air. Wah, ini sih cocok banget nih sama konsep restoran ini. Restoran yang udah ada sejak tahun 2020 ini fams, emang bukan persis berada di Jogja, tapi agak melipir dikit ke pinggir kota Jogja, yaitu di kota Seribu Umbul, Klaten. Tepatnya sih di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. For your info nih fams, di Klaten emang banyak umbul yang bisa jadi tempat wisata fams. Kalau dari pusat kota Jogja, jaraknya sekitar 1,5 jam. Emang sih agak jauh, tapi masih sebanding kok fams sama pengalaman yang bisa kalian dapetin. Di sini pengunjung bisa menyantap aneka hidangan di alam sambil mendengar gemercik air. Adem. Hitung-hitung bisa makan sambil relaksasi fams. Kita healing kita. Karena bersumber dari mata air di sini jelas bersih banget. Airnya juga dangkal, cuma setinggi mata kaki aja fams. Untuk pilihan menunya juga bervariasi. Kalau yang spesial sih ada menu ikan bakar sambal rujak. Untuk jenis ikannya bisa dipilih mulai dari nila, lele, bawal, sampai gurame. Kalau minuman bisa pilih es degan fans. Waduh, sedap. Soal harga juga pas di dompet. Pilihan ikannya mulai dari 15 ribuan rupiah aja fans. Es degannya cuma 20 ribu rupiah fans. Wih, perut kenyang, jiwa pun tenang. Nikmat apa lagi yang kalian dustakan fams? Pantasan aja pengunjung yang datang saat weekend atau hari raya lebaran sangat membludak. Totalnya bisa 1.500 pengunjung yang datang fams. Luar biasa. Kalau perut udah kenyang, jangan langsung pulang ya fams. Masa udah jauh-jauh kesini mau langsung balik kanan? Main-main dulu di sinilah. Ada nih wahana memanah, berkuda sampai outbound untuk anak-anak. Pokoknya lengkap. Kap. Fams, Resto Keceh ini menempati area yang cukup luas, sekitar 10 hektar. Dulunya kawasan ini adalah area wisata berkuda yang disebut The Wangen. Nama ini diambil karena lokasinya berada di Desa Wangen. Permainan di sini tarifnya terbilang murah, Fams. Naik kuda misalnya hanya Rp15.000 untuk 2 putaran. Kalau mau memanah, bayarnya juga sama, cuma Rp15.000 untuk 6 anak panah. Kalau mau durasinya mainnya lebih panjang, kalian bisa bayar Rp50.000 selama 1 jam. Wah, bisa makin puas nih belajar memanahnya, yoi nggak? Eits, kalau yang ini sih jelas bukan level pemula, tapi udah suhu. Kenalin ya, Umar Abdullah Asyarif. Ini adalah pemanah profesional. Ia ternyata juga biasa mengasah kemampuan memanah di sini loh. Yang jelas sih, memanah sambil berkuda gini tentunya butuh konsentrasi tinggi, fams. Ngelamun dikit, target dipastikan bisa meleset. Tuh, jago banget ya memanah sambil berkuda. Salut deh. Fams, mumpung libur lebaran belum kelar, kita lanjut ya, puas-puasin jalan-jalan ke tempat wisatanya. Kali ini kita ajak kalian ke air terjun Sungai Mudal. Tiket masuknya murce alias murah cekali. Cuma Rp10.000 aja fams. Begitu masuk, kalian bakal disambut pemandangan kolam yang super duper keren. Mantap. Tuh, lihat, airnya berwarna biru kehijauan fams. Warna air kolam ini disebabkan adanya pantulan batu kapur dan lumut yang mengendap. Cakep ya, bawaannya jadi pengen nyebur aja deh. Di kolam biru ini juga ada air terjun mini fams. Cobain juga deh loncat dari ketinggian kayak gini. Dijamin bikin ketagihan. Pokoknya jadi mau lagi dan lagi. Kalau mau berenang bisa juga kok fams. Tapi harus hati-hati ya, karena kolamnya lumayan dalam, sekitar 1,7 meter fams.
Buat kalian yang nggak bisa berenang, jangan khawatir. Di sini ada juga nih tempat penyewaan ban yang dibanderol Rp5.000. Oh iya fams, Sungai Mudal ini lokasinya di Kulon Progo yang dikenal sebagai surganya air terjun. Gak tanggung-tanggung loh, di daerah Kulon Progo ini emang ada sekitar 15 air terjun. Wih, banyak juga ya. Salah satunya Sungai Mudal ini yang berada di Desa Jatimulyo, Kelurahan Banyuwanti, Kabupaten Kulon Progo. Butuh waktu tempuh sekitar 1 jam dari kota Jogja, fams. Meski agak jauh, pengorbanan kalian masih sepadan kok setelah melihat air terjun yang cantik, fams. Uniknya lagi, air terjun di sini bertingkat dan berkelok-kelok gitu deh. Oh iya, Sungai Mudal ini bisa dibilang sebagai hidden paradise-nya kota pelajar, fams. Cakep banget deh. Suasana alam yang masih asri bakal membius siapa aja yang datang. Ratusan anak tangga yang mesti dilewati gak bakal terasa capek, apalagi saat menghirup udaranya segar banget. Kapan lagi ya kan naikin anak tangga sambil ditemani gemuruh aliran air terjun. Wits, kalian juga wajib hati-hati fams, karena tangganya curam. Pas deh buat kalian yang ingin healing untuk hilangkan pening. Buat kalian yang hobi foto-foto, paling pas sih selfie di jembatan cinta ini, atau mau makan juga bisa kok. Oh iya, di puncak Sungai Mudal ini juga ada sumber mata air, fams. Nah, perusahaan daerah air minum alias PDAM mengambil air bersihnya dari sini loh. Uniknya lagi, mata air di sini ada kolamnya, fams. Karena airnya jernih, kalian juga bisa berenang sepuasnya, fams. Setiap hari air terjun yang mulai beroperasi sejak 2015 ini selalu ramai dikunjungi. Kalau hari biasa jumlah pengunjungnya sekitar 100 orang. Saat weekend bisa sampai 500 orang. Wah, ramai banget, fams. Gunung berapi yang paling aktif di Indonesia adalah Merapi, fams. Gimana enggak? Terhitung sejak tahun 1548, Merapi udah hampir 100 kali erupsi tuh. Alasan itu pula yang membuat Merapi masuk dalam proyek Decades Volcanoes, yaitu salah satu dari 16 gunung api di dunia yang berharga untuk diteliti. Oh my wow, Indonesia mendunia! Terlepas dari histori erupsinya, Merapi ternyata menawarkan pesona panorama yang aduhai, fams. Selain pemandangan, kabut khas dataran tingginya juga bikin mata adem. Berjarak radius 9 km, view Merapi udah jadi bonus buat siapa aja yang bermalam di Palatina Glamping. Ini dia spot glampingnya. Wih, cakep banget, fams. Lokasi tepatnya di Desa Kepoharjo, Cangkringan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski judulnya camping, dijamin glamor abis, fams. Alasan itulah disebut glamping alias glamour camping. Ngomong-ngomong soal glamping, ternyata istilah ini pertama kali muncul tahun 2005 silam, tepatnya di negara Inggris. Konsep glampingan ini terinspirasi dari cara hidup nomaden suku Mongol tahun 1100 Masehi. Di masa itu, tenda dibangun dengan desain megah dan mewah. Sampai-sampai ya, itu tenda nggak cuma bisa jadi hunian aja, tapi bisa juga dijadiin sebagai venue pesta para bangsawan. Bukan main deh. Fams, glampingan di Indonesia justru didesain sebagai spot wisata, sampai spot staycation yang bikin nyaman. Intinya sih, glamping buat kalian yang pengen ngerasain camping tapi anti ribet. Total ada 8 unit tenda nih yang standby di sini. Mulai dari tenda tipe standar, VIP kayak view saat ini, sampai tipe luxury. Untuk tipe VIP kayak gini, isinya udah mentereng banget. Tempat tidur double bed, TV, sampai air cooler sebagai pendingin udara. Ini dia enaknya, nginep with glamping style. Gak usah rempong buat tenda, apalagi alas tidur. Mau lebih glamour lagi, kalem. Adanya cuma di tipe tenda luxury ini. Masih dilengkapi double bed dan juga televisi. Tapi kalau soal desain interior, wih, dijamin lebih ciamik deh. Apalagi ditambah 2 beanbag. Untuk tipe tenda luxury kayak gini, biasanya sih diperuntukkan buat family. Makanya, biaya sewanya juga lebih mahal dibanding 2 tipe tenda lainnya. Yap, 1,2 juta rupiah per malamnya. Pokoknya gak jauh beda kok, kayak desain kamar di hotel-hotel. Elegan abis. Meski konsepnya glamour abis, tapi yang namanya camping wajib ada persiapannya ya, fams. Sejumlah benda yang wajib dibawa pas glampingan di masa pandemi kayak gini harus ada obat-obatan, alat makan pribadi, sampai lotion anti nyamuk. Apalagi benda yang satu ini, wah ini harus ada nih. Secara udara di kawasan kaki Merapi dinginnya tipis-tipis. Jadi angetin aja pakai jaket ya. So back to glamping.
Ada momen yang nggak boleh dilewatin nih. Yap, barbekyuan. Wih, hitung-hitung sekalian gantiin sesi api unggun. Fams, sesi barbekyuan ini udah masuk kok ke dalam paket glampingan per malamnya. Suasana dan udara bawah kaki Merapi yang dingin-dingin sejuk emang paling cocok deh kalau gerakin badan sambil ngenyangin perut. Bakar-bakaran ala barbeque kayak gini ternyata jadi cara simpel nih buat makan berat atau sekedar buat ngemil. Untuk urusan barbeque di glamping ini emang udah dipusatin di mini gazebo ini, Fams. Jadi dijamin aman dari tenda penginapan. Gak akan bau asap. Fams, nah siapa bilang nih mainan edukatif itu untuk anak-anak aja? Nah nyatanya nih Fams ya, mainan edukatif itu bisa menghilangkan stres. Cocok juga tuh untuk orang dewasa. Nah itu dia tuh. Kalau misalnya lagi stres, udah tinggal cari aja mainan edukatif. Oke? Miniatur yang ini juga gak kalah bermanfaat. Gak cuma anak-anak, orang dewasa juga bisa kok. Tuh lihat, gemesin banget deh karakter unik kayak gini. Ada juga miniatur gerobak dan makanan. Lucu kan? Fams, mainan ini terbuat dari clay atau tanah liat buatan. Semakin kecil clay yang dibuat, berarti semakin tinggi juga nih nilai seninya. Artinya, biasanya harganya ini lebih fantastis nih. Untuk clay jenis polimer clay ini memang lebih cepat kering, Fams. Jadi, nanti tidak perlu di oven seperti kerajinan tanah liat biasa. Tapi, tangan harus diolesi lotion sebelum bikinnya. Untuk membuat karya seni dari clay ini, emang dibutuhkan imajinasi, ketelitian, dan konsisten. Sehingga karya yang kita buat bisa sesuai untuk aslinya, Fams. Polimer clay di Indonesia bisa dibilang masih jarang. Kalau ada, harganya masih sangat mahal, karena masih didapatkan dari luar negeri. Tapi, Fams, di Indonesia, ada juga jenis clay yang masih bisa kita temui. Ini dia, lilin mainan alias plastisin. Bahan utamanya adalah jelly. Kayak apa ya cara buatnya ya? Bahan yang digunakan adalah lilin yang dipakai untuk campuran membuat solar. Setelah ditimbang, rebus adonan hingga cair, sekitar 15 menit. Lalu, campur dengan bahan lainnya, Fams. Tepung tapioka dicampurkan dengan adonan yang sudah mencair. Aduk-aduk sampai merata ya. Kalau ingin warna-warni, tinggal ditambahkan aja pewarnanya. Aduk-aduk lagi deh. Kalau udah rata, cek teksturnya. Setelah lembut, artinya adonan siap dicetak. Wits, hati-hati, ini masih panas, Fams. Selagi panas gini, lilin harus segera dicetak ke dalam wadah berbentuk kotak. Permukaannya harus diratakan sampai halus. Setelah berbentuk kotak, lilin harus dipukul-pukul supaya lebih kokoh, padat, tidak berongga, tapi tetap elastis. Lalu, dipotong-potong sesuai ukuran kemasan. Oke, saatnya pengemasan. Pada tahap ini, petugas akan mengecek kembali tekstur lilin sebelum dimasukkan ke dalam kemasan. Lilin juga dipisahkan sesuai warnanya, jadi biar rapi gitu, Fams. Ciri lilin mainan yang baik, teksturnya lembut dan mudah dibentuk. Fams, lilin mainan ini pasti sudah dikenal anak-anak di Indonesia. Produksinya sehari bisa mencapai lebih dari 1 ton. Kalau sudah dikemas kardus gini, saatnya dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia. Dibuat oleh perajin asal kota Purwokerto, Jawa Tengah, berbagai model mobil bisa dibuat sesuai selera. Wah, ini sih keren! Miniatur mobil ini juga cocok untuk segala umur, Fams. Tuh, cakep-cakep kan? Anyway, Fams, miniatur mobil pertama kali diproduksi pada awal abad ke-20. Bentuknya unik dan menarik, sangat disukai oleh penggemarnya. Gak cuma dijadikan koleksi aja, miniatur mobil ini bisa dijadikan investasi yang menguntungkan. Masa iya? Bahannya udah siap semua nih. Ada katalis, tok, resin, dan pewarna. Oh iya, semua bahan ini juga dikenal sebagai bahan baku untuk membuat fiberglass. Fiberglass ini kalau dicampur dan dipadukan dengan bahan kimia bisa mengalami proses pengerasan dalam waktu tertentu. Langsung aja deh, kita campur. Fams, masing-masing bahan kimia ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Resin berfungsi untuk mengeraskan seluruh bahan yang dicampur. Talc atau bubuk putih bisa membuat fiberglass yang keras menjadi lentur, sedangkan cat bisa membuat kerajinan semakin menarik. Setelah tercampur rata, masukkan katalis yang berfungsi sebagai pengencer adonan. Lalu cetak sesuai bentuk miniatur yang diinginkan, biar cepat kering,
jemur di bawah sinar matahari ya fams. Kalau udah kering, keluarkan dari cetakan fams. Lalu, haluskan setiap bagian miniatur. Langsung kita cat aja deh. Warnanya bisa disesuaikan dengan warna aslinya atau selera. Jangan lupa, setiap detailnya agar mirip dengan mobil aslinya. Wah, miniatur mobil udah jadi nih fams. Cakep ya. Fams, apa sih yang ada di pikiran kalian kalau mendengar kata lampion? Nah, bisa terbang, berwarna, kan, menyala. Nah, tapi kalau lampion ini, dia nggak bisa terbang. Cuma ya jadi pajangan depan rumah aja. Nah, kerennya lagi, anak-anak hingga orang dewasa ini bisa ngebikin lampion ini. Wah, ini kerajinan tradisional oke nih ya. Yuk, kita simak liputannya. Kalau berkunjung ke Gresik, pasti kalian bakal sering nih menemukan lampion berbentuk kotak dan berwarna-warni kayak gini. Cantik dan menarik fams. Biasanya sih lampion ini diletakkan dengan cara digantung. Ini dia, damar kurung fams. Bukan sekedar hiasan, damar kurung ini ternyata sudah jadi identitas dan salah satu warisan kesenian yang kuat di Gresik. Damar kurung punya bentuk yang unik seperti lentera Jepang yang biasa disebut andon fams. Dengan bentuk persegi, tiap sisinya terdiri dari gambar tangan yang cantik banget. Oh iya, dulunya lentera ini digunakan sebagai tradisi masyarakat muslim untuk menyambut malam Lailatul Qadar fams. Nah, ketika bulan Ramadan tiba, mereka juga biasa menggantungkan lentera ini di depan rumah. Kalau sekarang sih, damar kurung ini sudah bisa ditemukan dimanapun fams. Salah satunya di kafe ini nih. Hiasan pada rangkanya ini fams terbuat dari kertas gambar biasa. Motifnya juga sangat beragam, mulai dari festival Pasar Bandeng yang sangat terkenal di kota Gresik, suasana sholat tarawih, dan nuansa ramah tamah saat lebaran. Wih, ciamik banget deh. Di dalam lukisan ini ada makna yang terkandung, misalnya syiar Islam, sosial, dan lingkungan fams. Pembuatan damar kuning kini semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tapi nggak boleh sembarangan ya, ada beberapa pakem yang harus dijaga. Misalnya, gambarnya harus dalam bentuk 2 dimensi. Wajah-wajah yang ditampilkan juga harus tampak ceria fams. Untuk gambar berupa makhluk hidup harus disertai dengan aktivitas serta latar belakang bangunan. Selain itu, warna-warna yang digunakan untuk mengisi ruang kosong harus berwarna cerah seperti merah, biru, hijau, atau ungu. Sesuai asal katanya fams, kata damar artinya pelita atau lampu. Sedangkan kurung atau kurungan dapat diartikan sebagai tempat tinggal hewan atau kandang yang mirip dengan sangkar burung. Ini nih yang jadi maestro dan terkenal sebagai pencipta dari damar kurung. Wah, kayaknya ada yang kurang bahagia nih masa kecilnya. Udah gede, masih aja doyan mainan bocah kayak gini. Mainan kayak begini emang bisa jadi hiburan tersendiri, terutama buat anak yang lagi rewel atau nangis di rumah. Daripada dikasih gadget atau HP, mending dikasih mainan edukasi aja. Manfaatnya segudang fams. Hai fams, tahu gak apa aja manfaat dari mainan edukatif? Di antaranya ada melatih konsentrasi dan melatih memecahkan masalah. Selain itu, mainan edukatif ini juga bisa untuk melatih motorik halus, koordinasi antara tangan dan juga mata, dan juga bisa membantu anak untuk belajar membaca dan juga menulis. Dan juga melatih anak untuk pengenalan bentuk dan warna. Tuh, dengerin apa kata kakak cantik. Walaupun masih pada jomblo, tapi udah perhatian banget deh. Tapi nggak cuma itu aja kok. Permainan edukatif nyatanya juga bisa menantang kreativitas dan imajinasi segala usia, baik remaja dan dewasa. Manfaat lainnya sih menjadi wahana komunikasi sosial, mengasah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, dan berempati. Gak heran deh kalau permainan kayak gini bisa bermanfaat positif terhadap kesehatan mental dan meningkatkan produktivitas bekerja. Keren juga ya. Oh iya fams, salah satu produsen mainan edukatif ada di Bogor, Jawa Barat. Rumah produksi Omocha Toys ini fams udah berjalan sejak tahun 2007 lalu. Di sini fams, bahan baku utama untuk mainan edukasi yang dibuat adalah kayu. Biasanya sih dari jenis kayu jati Belanda, MDF, atau jenis kayu pinus. Berhubung pemakaiannya untuk anak-anak, segala detail produksi pembuatannya sangat diperhatikan, baik dari segi kerapihan dan keamanan bahan.
Kerennya lagi, selain udah memasok mainan edukasi ke berbagai toko besar se-Indonesia, produk mainan edukasi ini juga udah dikirim ke luar negeri loh. Mulai dari kawasan Asia sampai Timur Tengah. Wah, ini mah asli. Dari Indonesia bisa turut mencerdaskan dunia. Wah, udah 30 menit nih. Artinya, Joy harus pamit undur diri. Tapi, besok bakal balik lagi dengan informasi yang unik dan menarik lainnya. Saksikan Rekam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Bye!